Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan soal ya. Seperti biasa yang kita lakukan pertama kali adalah mengidentifikasi hal-hal apa saja yang bisa kita ketahui dari soalnya. Nah, dari soal kita tahu bahwasanya bilangan bulat dengan operasi biner penjumlahan di soal dijamin dia adalah sebuah grup. Begitu juga dengan himpunan S dengan operasi biner perkalian. Nah, S ini bentuknya seperti apa? S ini adalah himpunan yang isinya adalah hasil perpangkatan dari 3. Jadi 3 pangkat sesuatu, di mana sesuatu ini bisa kita ganti dengan sembarang elemen yang ada di bilangan bulat. Nah, karena bilangan bulat ini bentuknya adalah tak berhingga, ya, termasuk salah satu dari himpunan yang tak berhingga, maka S di sini juga nanti akan membentuk himpunan yang tak berhingga. Oke, kalau misalkan nanti teman-teman kesulitan, S itu nanti bentuknya seperti apa gitu ya. Ini saya tuliskan dulu coret-coretannya di sini. Misalkan Z-nya, kita tahu ya, Z itu mulai dari minus tak terhingga. Misalkan di sini ada minus 2, minus 1, ada 0 gitu ya. Kemudian ada 1, ada 2, dan seterusnya sampai plus tak terhingga. Nah, nanti bentuknya S itu adalah himpunan yang isi-isinya adalah dari minus tak terhingga, kemudian 3 pangkat min 2, 3 pangkat min 1, 3 pangkat 0, 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, dan seterusnya sampai positif tak terhingga. Oke, jadi ini bentuk Z, kemudian ini adalah bentuk S-nya. Dari sini bisa dipahami ya. Oke, berikutnya kita masuk ke yang kedua. Dari soal kita diberikan sebuah relasi θ. Nah, θ ini mencoba untuk mengaitkan elemen-elemen di dalam Z ke elemen-elemen di dalam S. Dimana dari Z misalkan kita ambil suatu elemen X, nah nanti X ini akan direlasikan atau dihubungkan gitu ya, dikaitkan dengan θ X, dimana θ X ini bentuknya adalah 3 pangkat X. Nah, sekarang tugas kita adalah membuktikan bahwasanya θ di sini adalah sebuah homomorfisme. Nah, teman-teman harus mengetahui dulu apa yang dinamakan dengan homomorfisme. Sebagaimana yang dijelaskan tadi, misalkan θ itu adalah sebuah homomorfisme, maka θ itu yang pertama adalah sebuah pemetaan. Saya tulis seperti ini. Kemudian yang kedua, misalkan saya ambil gitu ya, ada X dan Y, elemen dari domainnya. Domainnya kan kita tahu di sini Z ya. Nah, seperti ini. Misalkan saya ambil X dan Y elemen dari Z, maka akan berlaku θ X plus Y sama dengan θ X kali θ Y. Ini adalah definisi dari homomorfisme. Jadi kalau di definisi formalnya tadi, plus di sini kan bintang gitu ya. Kemudian kali di sini adalah pagar. Nah, sekarang dari soal kita tahu bahwasanya bintangnya nanti bisa diganti dengan plus. Karena di sini plus. Kemudian pagarnya, nah kita ganti dengan operasi biner yang kedua, yaitu di sini perkalian. Sehingga nanti θ ini adalah sebuah homomorfisme jika θ-nya ini adalah pemetaan dan memenuhi persamaan ini. θ X plus Y sama dengan θ X kali θ Y. Sekali lagi, kenapa di sini kok bisa X plus Y? Sampai nanti lihat di definisinya, di situ dikatakan X bintang Y. Bintangnya kita ganti dengan operasi biner yang pertama. Dari grup yang pertama, yaitu Z. Nah, Z di sini operasi binernya adalah penjumlahan. Kemudian di sini kenapa kok bisa menjadi θ X kali θ Y? Gitu ya, padahal tadi di definisi formalnya θ X pagar θ Y. Nah, pagar di situ adalah operasi biner yang kedua. Nah, operasi biner yang kedua dari grup yang kedua di sini adalah perkalian. Sehingga bentuk dari homomorfismenya adalah θ X plus Y sama dengan θ X kali θ Y. Seperti itu. Tugas kita adalah membuktikan bahwasanya θ ini memenuhi dua persyaratan ini. Jadi nanti harus dibuktikan bahwa θ-nya ini adalah pemetaan, kemudian yang kedua harus dibuktikan bahwa θ-nya memenuhi persamaan ini. Gitu ya. Oke, untuk langkah yang pertama kita akan buktikan dulu
apakah theta ini benar-benar sebuah pemetaan. Dari beberapa pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah tahu bahwasanya suatu relasi itu dikatakan pemetaan jikalau yang pertama relasinya tertutup, gitu ya, tertutup di kodomain. Kemudian yang kedua terpenuhi implikasi dari sebuah pemetaan, gitu. Oke, di sini saya jelaskan lagi, saya detilkan. Jadi syaratnya pemetaan itu adalah tetanya harus tertutup. Kemudian harus memenuhi implikasi dari pemetaan. Teman-teman masih ingat kan implikasi dari pemetaan itu seperti apa? Kalau misalkan saya mengambil X dan Y di dalam Z dengan kondisi X-nya sama dengan Y, maka akan berakibat theta X sama dengan theta Y. Seperti ini ya. Oke, jadi nanti kita buktikan dulu tetanya pemetaan melalui dua langkah. Yang pertama kita buktikan bahwasanya tetanya tertutup. Yang kedua kita buktikan bahwasanya implikasi dari pemetaan terpenuhi. Masuk pada langkah yang pertama, kita akan membuktikan apakah benar bahwasanya tetanya ini tertutup. Teman-teman pasti masih ingat bagaimana cara untuk membuktikan apakah suatu relasi itu bersifat tertutup atau tidak di kodomainnya. Nah, kita tinjau dari bentuk pemetaannya gitu ya. Di sini hasil relasinya, maksudnya hasil relasinya adalah 3 pangkat X, di mana X-nya ini diambil dari bilangan bulat. Dan ini tak lain adalah definisi elemen di dalam S. Sehingga bisa kita pastikan bahwasanya hasil dari relasi ini itu selalu termuat di dalam S. Oke, kita tuliskan. Perhatikan bahwa 3 pangkat X dengan X-nya adalah elemen dari bilangan bulat akan selalu termuat di dalam kodomainnya, yang mana dalam hal ini adalah S ya. Jadi akan selalu termuat di dalam S. Apa artinya? Artinya theta tertutup di dalam S. Oke, langkah yang pertama selesai. Oke, kita masuk ke langkah yang kedua. Di langkah yang kedua ini kita akan memeriksa apakah implikasi dari pemetaan ini berlaku pada theta, gitu ya. Kita ambil dua buah elemen sembarang di dalam Z, misalkan X dan Y, ya, dua-duanya ini sama-sama elemen dari Z. Dengan kondisi yang seperti apa? X-nya harus sama dengan Y-nya. Nah, nanti akan kita periksa apakah akan diperoleh bentuk theta X sama dengan theta Y. Seperti itu. Perhatikan bahwa kita ambil dari bentuk theta X dulu ya. Jadi theta X nanti hasilnya akan sama dengan, kita kembalikan ke sini, jadi 3 pangkat X. Kita tadi punya modal X-nya sama dengan Y-nya. Berarti X di sini boleh saya ganti dengan Y. Sehingga 3X akan sama dengan 3 pangkat Y. Seperti ini. Dan 3 pangkat Y ini tak lain adalah definisi dari theta Y. Oke, dari sini kita peroleh implikasi jika X sama dengan Y, maka akan berakibat theta X-nya sama dengan theta Y. Seperti ini. Dari langkah yang pertama dan langkah yang kedua dapat kita simpulkan bahwasanya tetanya ini adalah sebuah pemetaan.
Oke, kita masuk ke langkah yang ketiga. Pada langkah yang ketiga ini akan kita periksa apakah berlaku persamaan yang merupakan syarat dari homomorfisme gitu ya. Jadi akan kita periksa apakah theta x plus y nanti hasilnya sama dengan theta x dikalikan dengan theta y. Berarti kita perlu mengambil dua elemen dulu dari z. Jadi ambil x dan y, yang mana dua-duanya ini elemen dari z. Kemudian perhatikan bahwa kita mulai dari bentuk yang ini ya, theta x plus y. Theta x plus y sama dengan x plus y di sini karena sama-sama bilangan bulat gitu ya, dan penjumlahannya pasti juga bilangan bulat, maka di sini boleh ya saya ganti atau notasikan dengan satu huruf saja gitu ya. Misalkan di sini saya ganti dengan m. Gitu. Jadi seperti ini, theta x plus y itu sama dengan theta m. Barangkali nanti teman-teman bingung gitu. Jadi x plus y-nya saya ibaratkan saja dengan m. Nah, theta m itu kita kembalikan ke definisi ini, berarti kan sama dengan 3 pangkat m. Nah, setelah kita peroleh 3 pangkat m bentuk seperti ini, m-nya kita kembalikan lagi ke bentuk x plus y. Sehingga 3m sama dengan 3 pangkat x plus y. Nah, teman-teman tahu kan bentuk 3 pangkat x plus y itu tak lain adalah 3x seperti ini dikalikan dengan 3 pangkat y. Seperti ini ya. 3 pangkat x tak lain adalah definisi dari theta x. Kemudian 3 pangkat y itu tak lain adalah definisi dari theta y, seperti ini. Sehingga kita peroleh hasil theta x plus y itu nilainya akan sama dengan theta x dikalikan dengan theta y. Nah, seperti ini. Karena syarat yang pertama sudah terpenuhi ya, tetanya itu pemetaan. Kemudian syarat yang kedua yang di sini juga terpenuhi. Theta x plus y sama dengan theta x dikalikan theta y, maka dapat kita simpulkan bahwasanya theta di sini adalah sebuah homomorfisme. Dari langkah 1, 2, dan 3 terbukti bahwa tetanya adalah sebuah homomorfisme. Nah, pembuktian selesai.